edukasi ini kan bukan tentang menang dan kalah, tapi tentang bagaimana kalian itu bukan hanya teori yang didapat tapi juga praktek langsung. Dan ketika saya lihat dari teman-teman sudah tekniknya sudah benar, cara pengerjaan juga udah benar gitu. Dari rasa juga sama. Dan seperti Pak Fadli bilang tadi suruh pakai tepung bumbu apa ya? Bukan, nggak boleh nyebut merek, Pak. Tepung bumbu serbaguna. Nah, jadi kalau kita pakai tepung itu sama aja tidak ada apa ya, Pak? Ada ide-ide gitu, Pak. Jadi biar berkreasi dengan bumbu sendiri. Mas boleh request nggak? Kalau ngomong pakai tangan, Mas. Oh iya. Nah, Dingin, Mbak. oh dingin. Oke, siap. Masukin lagi, Mas. Masukin lagi, Mas. Masukin lagi. Ini aku ya. Iya. Gitu? Heeh, Pak RT. Aduh. Mungkin ada pertanyaan Pak De. Ya, monggo. Kurang asin. Itu tuh Pak Fadli. Jadi kalau masak gitu, itu seumpama kita di area camp mau masak, ya nasi sudah ada gitu, terus mau lauknya gitu dan pelengkapnya. Ya. Itu lebih mendingan dulu sayur dulu atau kayak goreng-goreng gini dulu 2.000 doang. atau 5.000 juga seperti gue apa biar bayar. sajiannya itu lebih enak. Oh ya. Nah, jadi bagus banget pertanyaan Pak Fadli tadi. Jadi Pak Fadli tadi tanya untuk lebih baik masak sayur dulu atau Sedingin. apa pelengkap seperti lauk, camilan atau apa gitu. Kalau dari pengalaman saya, ilmu saya yang saya dapat ya Pak. Jadi kita menggunakan teknik yang paling rumit dulu. Nah, paling rumit dan daya tahan apa? Daya tahannya itu lama. Nah, contohnya kalau gorengan itu ketika masaknya di awal itu nggak apa-apa, tapi nanti cuma kesannya dingin. Tapi kalau sayur itu paling enggak harus dimasaknya paling akhir. Karena ketika setelah selesai proses pemasakan itu masih ada kelanjutan proses masak. Jadi kalau misalkan sayurnya dimasak di awal nanti akan apa ya istilahnya lembek. Nah, jadi karena ada proses pematangan berlanjut. Jadi untuk sayuran itu di akhir. Itu Pak sudah jelas? Oh ya. Udah ada Mas makan di situ tadi. Guys, sambil masak ada yang mau nanya soal masak-masak nggak? Arya. Malah kenalan. Arya. Ini pengalaman yang selamat dia. Iya. Apa? Mas, cara masak mie rendang sama mie goreng enaknya masaknya gimana, Mas? Iya. Oh iya. Kemarin pengalaman di Selamet Ya. enak-enak Mas. Gimana? Pertanyaan gue kira kayak Dia cerita. Ya. Pertanyaan. Apa ya? Pertanyaannya apa sih? Aku lagi nge-lag iki. Bangun tidur. Mengecek. Aha, langsung gitu. Makan yang ini aja. Kamu makannya apa? Tempe. Enggak seru. Maksud aku bingung. Lain nih. Yuk, ada yang mau nanya enggak? Ngeblanknya. Dil. Nanya enggak sih? Tentang Masak lah. tentang masak-masak. Apa yuk? Oh. Soal sayur kemarin tuh kita juga ada kesalahan. Tentang sayur yang harusnya kita masak lebih awal tapi kita masaknya di hari berikutnya dan membuat sayur itu rusak, nggak kemakan. Sayur apa kalau boleh tahu, Mbak? Sayur sop. Terus tipsnya gimana Mas? Ya tadi udah dijelasin sih Mas, pertanyaannya beda ini. Oh iya gimana? Aku mah tak pernah malah lali kan. Dah. Ya menurutnya piye kan kowe? Oh, kemarin tuh aku masak mie campur telur. Pakai wajan kayak gitu. Iya. Tapi tidak jadi. Itu kesalahannya tuh gimana gitu loh. Dalam artian tidak jadi itu karena apa? Melekutruk. Boleh bahasa Indonesia enggak, Mbak? Apa namanya melekutruk? Gawe omelet ya kayak pertama dari Raiso. Iya kita tuh buat omelet kan. Nah pasti kuning tuh hancur gitu. Oh, pas mau balik, pas Iya. mau diputer-puter itu. Oke. Nah itu gimana gitu? Jadi kalau dari kasus omelet, Mbaknya waktu buat omelet pakai nesting atau pakai teflon? Pakai wajan itu. Wajan itu. Nah, jadi sebenarnya itu ada teknik juga. Karena wajan itu ketika terbiasa untuk menggoreng itu pasti tidak akan lengket.
Tapi kalau wajan itu kalian campur antara buat sayur, apalagi sayur santan, sayur pakai air, habis itu kalian buat goreng, campur-campur gitu, itu akan menimbulkan lengket. Jadi usahakan ketika kamu di rumah atau di kos-kosan, pisahkan wajan antara wajan penggoreng sama wajan untuk yang sayur. Gitu, Mbak. Misalkan biar gak lengket. Iya, betul. Oh, bisa biar gak lengket, coy. Mas, mau nanya nambah Iya. boleh nggak Mas? Boleh. Jadi kan tadi katanya jangan dicampur sama sayur gitu kan, Heeh. agar tidak lengket. Heeh. Tapi kan kita ada minyak Mas. Minyak kalau diolesin ke situ kan, itu kan minyak nggak bikin lengket kan Mas? Nah itu berhasil juga nggak Mas kalau Enggak. diolesin minyak? Jadi itu tergantung. Jadi di wajan itu kan ada lapisan. Namanya lapisan enamel atau lapisan aluminium atau dari besi itu, Mbak. Jadi kan santan atau air itu yang akan merusak cairan itu. Oh sehingga pas telurnya dibalik, Akan wah, lengket. gitu. Kalau enggak karena nyucinya kurang bersih juga bisa. Iya Mas, gunung soalnya. Oh, di gunung Iya, ya iya. betul. Oh, Jadi itu seperti contoh ini bisa langsung ada praktek langsung. Nah ini. Jadi kan di nesting itu kan kita susah untuk membedakan. Jadi kita campur-campur. Ya, jadi efeknya kayak gitu. Nah, beda dengan ini. Ini kan wajan sering untuk menggoreng. Jadi nggak lengket gitu. Oh. Nah, Itu lengket. kenapa kalau yang punya Mbak Dila tadi katanya wajannya seperti ini? Kenapa lengket? Ya karena dicampur-campur tadi. Apa benar Mbak saat pada waktu itu Anda sebagai tersangka mencampur-campur omelet dengan sayur itu? Perkenalkan nama saya Mawar. Ya, jadi itu tuh kasusnya tuh wajannya kita campur-campur ya, biar menghemat juga ya. Jadi kita campur-campur, ya jadinya lengket gitu. Jadi Anda sebagai tersangka ini Mawar, Anda mengakui kesalahan Anda ya? Iya, jadinya lengket, harus dipisahkan, Baik, kalau gitu kasih jempol dulu. berpisah. Oke. Jadi besok ke depannya bisa ganti menu, jangan omelet. Jadi ya udah buat yang berkuah-kuah kayak mie goreng atau mie rebus. Wah, ahlinya nih. Mie goreng, mie kuah. Apa iki aku? Orang dong. Ada yang menangnya nggak? Apa? Iki di bawah 2 giga. Heeh. Pet. Pet. 2 giga. Dia mending 2 giga, aku 5 MB. Kamu jangan gitu dong. Oh iya, di Boleh bawah lanjut aja. 2 MB. Pindahkan apa ya Mas? Oh ya, udah kedinginan ya, monggo. Terus apa nih sih disampaikan yang Sepertinya sudah, karena kita cuma butuh dokumentasi Nggak ada yang nanya lagi sama masak-masak ya? tentang penyimpanan sayuran atau apa, packing. Nah, Mas, mau tanya. Iya. Tadi kan kita bawa 2 sayur kangkung, Mas. Heeh. Yang pertama Mas bawa, Heeh. yang kedua Ilham bawa, Mas. Tapi rupanya itu berbeda, Mas. Ya. Yang satu ada hitam-hitam, yang satunya tidak. Nah, itu kira-kira kenapa bisa berbeda padahal sayurnya dibeli di tempat yang sama dan waktu yang sama? Ya. Apakah dari cara penyimpanan, pembawaan atau orangnya, Mas? Betul, itu dari cara penyimpanan. Jadi tadi itu emang aku sengaja karena saya ingin apa ya, kayak semacam uji apa ya, jadi eksperimen kirain uji kan, nyali. eksperimen. Ketika sayur kangkung dibiarkan terbuka, ditaruh di luar tanpa dibungkus sama yang dibungkus. Nah ternyata ketika yang ditaruh di luar itu kan layu dan kering karena terpapar sinar matahari Dan udah. dan cuaca yang tak menentu, jadi kayak dingin panas gitu. Jadi sayurnya cepat layu. Beda dengan sayurnya yang disimpan di dalam tas. Apalagi penyimpanannya dibungkusnya pakai koran. Itu lebih bagus. Iya, karena kelembapan udara yang ada di dalam koran itu akan terjaga. Jadi sayurnya itu akan tetap segar. Ya agak sedikit layu tapi lebih banyak yang segarnya gitu. Kalau boleh tahu, Mas, itu berlaku cuman buat kangkung atau semua sayur? Itu lebih tepatnya untuk sayuran yang lunak seperti kangkung, kobis, sama kecambah. Nah, kecambah itu aku udah praktek 3 hari dibungkus koran tuh tetap masih segar. Kalau di luar? Kalau di luar otomatis busuk kalau kecambah. Kalau cabai termasuk sayur nggak, Mas? Cabai tidak perlu dibungkus pakai koran, nggak apa-apa karena dia lebih tebal kulitnya, sama wortel itu juga nggak perlu. Jadi untuk sayur-sayuran yang berkulit lunak Oke. yang perlu dibungkus koran. Dan saya juga belum pernah mengkaji apa sih kandungan dalam koran, kenapa bisa itu, karena itu saya dapatkan juga dari
pengetahuan ilmu yang saya dapat dari teman pendaki juga. Dan saya tidak menanyakan dampak dari apa gitu ketika dibungkus koran kok itu. Jadi saya sampai sekarang belum tahu kajian apa yang Ada di dalam koran, di dalam koran sehingga itu. sayur itu awet. iya. Ah. Atau mungkin karena sayurnya itu di dalam koran sibuk membaca jadi bertahan hidupnya lama gitu. Bisa juga. Bisa juga. Mas Alvin kalau mau bertahan hidup lama harus sering membaca. Iya betul. Aduh, kasihan kita yang Membaca keadaan. Oh, Oh sama itu kalau menggoreng ikan. Nah, besok kan goreng ikan kan Mbak. Kalau misalkan satu wajan ikannya 2, usahakan kepala sama ekornya itu bukan berhadapan, jadi Sejajar. berbalik arah. Jangan sampai kepala sama kepala bertemu. Cipok. Karena enggak. Itu nanti matangnya lama. Oh gitu. Matangnya lama. Karena apa? Ikannya sibuk ngobrol jadi enggak matang-matang. 11-12 jokesnya. Aduh, jok bapak-bapak. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin ada satu lagi. Apa Mas? Pertanyaan mungkin ini beda ya, tapi ya seperti di realita kehidupan kita kalau di rumah gitu, berkeluarga gitu. Mampus bahasa berkeluarga Mas Apin. Berkeluarga Mas Apin. Komunitas itu juga keluarga. Sosok wanita itu sering memasakkan sosok pria, lelaki. Tapi kenapa kalau di gunung itu pria yang sering masak? Karena wanita punya selera. Nah itu kita harus mengkaji itu. You harus terangkan itu. Nah, karena dalam agama saya ya, kita itu harus memuliakan wanita. Weh! Tepuk tangan. Tapi wanitanya juga harus tahu diri. Jadi ketika kan udah dibawain tas dari bawah sampai atas, ya kalau malam dipijitin atau diinjek-injek gitu. Bukannya apa Mas Apin? Gimana? diinjak gimana Mas? Gimana? Nggak apa-apa. Enggak, Yang paling berat gini, ketika kita mau summit yang lebih awal bangun sekitar jam 11 kita udah bangun, itu kaum Hawa itu nggak ada batang hidungnya. Ada Mas tapi di dalam tenda, maaf ya Mas. Itu masih terbungkus sleeping bag. istri yang membangunkan suami lebih awal itu adalah pahalanya besar loh. Dibangunkan lebih awal saat bekerja. Iya. Iya, sekarang tidak kerja, kita sedang liburan beste. Nah, kalau suami lagi tidur dan harus dibangunkan. Jadi udah punya suami belum? Kata Mas Aben kemarin kalau nikah kalau sama dia aku nggak usah masak. Wah, iya loh, telan gimana Mas Apin? Klarifikasi, ini harus terangkan. Kalau misalkan Berti mau cepat keluar kuliah, langsung nikah sama aku. Bagaimana ayo? Nggak usah gitu Mas. Oh, kenapa cemburu Mas Ara? Enggak. Tahu nggak ekspresi enggaknya? Lucu banget. Gemes. Tapi Berti itu manis loh, cantik loh. Masa iya Mas? Oh. Jadi gimana tanggapannya berarti saat dibilang manis dan cantik? Anjing. Makasih gitu loh, Bang. Oh, kamsia. Kamsia. Baiklah teman-teman, sebelum kita tutup hari ini apakah ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada ya? Kalau begitu, Mungkin closing statement aja ya dari saya. Makanan itu terlihat sederhana, tapi di gunung itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat penting. Kita nggak bisa berlogika tanpa logistik. Jadi makanan itu sangatlah perlu. Jangan asal-asalan memilih makanan yang kurang bergizi, kurang tepat gitu. Ya enak harus. Jadi di sini intinya kita belajar semua untuk lebih baik. Mungkin itu saja. Dilanjut dengan Pak D. Terima kasih. guys, terima kasih dari senior kita, mungkin ketua.
sedikit kata-kata lah. Sedikit Tentang masakan kata-kata karena cuaca sudah semakin ekstrim. Krim. Terima kasih sama tamu tidak sebelah. Kita lanjut ngobrolnya di bawah playset aja. Yang di outdoornya kita cukupkan. Oh iya mas siapa? Mas siapa namanya? Cucu. Oke. Terima kasih telah mengikuti apa? Acaranya Mas Apin. Edukasi. Oke. Nanti malam masih ada. Cakep. Oh iya mas, nanti malam kita masih ada ini makan-makan. Nanti gabung aja nggak apa-apa. Makan-makannya tapi ada kayak gini dulu lagi. Oh iya Mas Apin. Iya, gimana? Jadi gini Mas Apin. Ini kita wah gila sih, dapat ilmu banyak banget loh dari Mas Apin di Triwulan PPGY ini yang temanya adalah kita memasak dan belajar bersama Kang Mas Apin. Kita sama-sama belajar ya. Bener banget, Mas Apin udah spill nih. Nanti malam ya Mas ya? Apa besok pagi? Besok pagi. Besok pagi kita akan masak ikan gurame. Dan ikan gurame pasti nggak segampang tempe mendoan kan Mas ya? Iya, betul. Wah, kira-kira Mas kasih spill tips and trick dulu Mas. Oh, iya. Selain kepala ikan yang bertemu saling ngobrol lama matang tadi Mas. Apa ya? Buat ikan. Cara bawa ikan. Jadi kalau teman-teman di gunung pengen bawa ikan gurame, itu bisa digoreng paling enggak paginya atau malamnya itu bisa. Nanti tahan sampai 2 hari. Nah, jadi di gunung nanti tinggal ngangetin. Ngangetinnya cukup disiram pakai saus ataupun dibakar. Itu. Jadi gurame ketika digoreng itu bisa bertahan sampai 2 sampai 3 hari. Tapi maksimal 2 hari lah. Jangan sampai lebih gitu, Mbak. Jadi ikannya sudah digoreng ya Udah Mas digoreng. ya? Itu berlaku gurame doang atau yang lain juga Mas? Semua ikan. Oke guys, tuh kita dapat tips and trick buat besok masak bahwa ikannya sudah digoreng dan kalau masak bawa ikan harus digoreng dulu. Biar lebih awet. Kecuali kalau kakak-kakak punya freezer yang kecil itu loh ya, freezer box. Oh, yang bisa diisi batu es itu ya? Dan otomatis repot juga. Berat Kakak juga. harus bawa kompor besar sama harus paling nggak sewa porter. Iya sih benar Jadi banget. mending digoreng dulu. Wah. Itu simpelnya gitu. Itu buat tip and trick masak besok guys. Kalau gitu kita terima kasih banget nih buat sore hari ini Mas Apin udah mau ngajarin kita dan berbagi ilmu soal mendoan dan juga sayur-sayuran ya tadi ya. Betul. Kalau gitu kita bakal tutup acara. Oke, sebelum kita tutup nih, kita juga mau terima kasih banget. Mungkin Mas Apin mau sebutin? Oh ya, Kita balik lagi ke Mas Apin ya. dari sponsor Sabana Adventure. Sabana Adventure tuh udah 3 tahun membersamai kita. Wow. Jadi support dari alat-alat sewa outdoor itu lengkap sekali dan harganya sangat terjangkau. Wih. Dan ketika Anda mengembalikan telat 1 hari masih dapat keringanan. Yes. Jadi nggak usah khawatir untuk rental di Sabana Outdoor. Sangat friendly Iya, ya Mas ya. betul. Wih, selain Sabana kita ada sponsor apa lagi sih Mas? Oh iya, sama ini ada Kopi Den. Wih, apa Ini tuh Mas? Kopi Den ini adalah kopi lokal buatan Indonesia. Wis. Jadi kita harus cinta sama produk dalam negeri. Wis. Iya. Ini kopinya sangat ciri khas. Wis. Rasanya itu sangat khas. Jadi intinya ini wajib dicoba. Wis. Kopi Den. Bisa didapatkan di mana ini tokonya? Wih, Di- pokoknya nanti boleh searching aja Ya, di di Instagram. IG-nya @kopi_dance. Yes, Iya. benar sekali. Kalau kata Kakak Sofi sambil ngopi, sambil Ngeden. satu lagi nggak sih Kak? Iya. Satu lagi nggak sih Kak? Gimana? Apa sih satu lagi kita itunya? Oh, ada Erano. Saya Iya, lupa kenapa Erano. Erano itu adalah produk outdoor Jogja terlengkap. Gila, ayo ke sana Kak. Iya, Ayo ke sana, Kak. ayo harganya. Logonya Kak. Kita lihat logonya Kak. Wow. Kita lihat Kak, apa aja sih yang kita dari Erano Kak? Aduh. Dari Erano. Selain dia sewa alat outdoor, tapi dia juga menyediakan produk-produk outdoor, dengan harga sangat terjangkau. Kualitas juga mumpuni, dan keawetan jelas terjamin. Wih, yang kita bawa hari ini dari Erano apa aja sih Kak kalau boleh tahu? Ya, ada celana, contoh celana. Cing cididing, cing 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 cing. Kakak kamu pakai celana ya Kak? Iya, aku Celana lagi apa masak. sih Kak kalau boleh tahu Kak? Celana. Iya, Aku pakai Erano, Kak. weh, gila, Erano banget nih Kak. Iya sih,
belum lama sih sebenarnya pakai Erano. Tapi apa ya? Sejak pakai Erano tuh beda gitu loh. Ini kan agak nggak ngetat banget gitu kalau buat ngetrack itu Elastis ya kak ya. nggak ngetat banget gitu loh. Kalau yang lain-lain bahannya nyaman ya kak ya. ya gitu. Iya. Kalau untuk bahannya gitu ya kak ya. Iya. Suka nggak sih kak sama produknya? Suka sih sebenarnya, pengen check out lagi sebenarnya, tapi lagi bokeh. Asik. Tapi kalau ada duit berarti mau cek apa nih kak? Mau cek jaketnya sih. Wih jaket ya. Wah Iya. kelas sih. Kita ada nggak sih produk jaketnya Erano kakak? Jaket Erano kebetulan nggak ke bawah. Wah. Dila nggak bawa. Celana cuma celana. Oh celana juga. Apa sih hau? Wah kita berarti udah jelasin semuanya ya kak ya? Iya. Wah gila. Jadi kita ada berapa sponsor tadi kak? Sponsor utama kita ada 3. Apa tuh kak? Ada Erano, ada Kopiden, sama Sabana Odor. Widih. Dan tentunya banyak sponsor yang belum kesebut juga. Bener banget. Iya, Gila. banyak. Kalau disebutin satu persatu banyak banget. Karena mereka sangat mendukung dengan keberadaannya PPGY Adventure. Wih, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Wuh. Oke, kayak Mas Apin bilang tadi bahwa kita PPGY lagi ngadain triwulan di sini dan ada beberapa sponsor. Jadi kalian jangan lupa cek Instagram dari sponsor-sponsor kita biar bisa nih tenda bagus, celana keren, nyaman, ngopi enak bos. Gila nggak sih? Kalau gitu saya sebagai moderator mau pamit undur diri bersama Kang Mas Apin. Dadah.